Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada suatu sore tanggal 4 April tahun 1997, di tengah panas dan debu Las Vegas, seorang perempuan muda berusia 20 tahun yang bernama Ginger Rose berjalan memasuki sebuah toko kecil bernama Spycraft. Ia bilang pada suaminya, "Sayang, aku akan sebentar saja masuk ke dalam ya." Tapi anehnya setelah itu dia nggak keluar-keluar lagi dari toko tersebut. Dan sejak saat itu, Ginger tidak pernah kembali. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Mark Rios menunggu di luar toko selama 5 menit, 10 menit, 1 jam dan tidak ada tanda-tanda Ginger keluar. By the way, Mark Rios itu adalah suaminya dari Ginger Rios. Lalu Mark menyusul ke dalam toko. Tapi anehnya toko tersebut sudah terkunci. Bahkan tokonya pun sudah gelap dan dimatikan lampunya. Pemilik tokonya bilang Ginger pun sudah pergi. Tapi Mark tahu itu sangatlah tidak masuk akal. Ginger bukanlah tipe orang yang main kabur-kaburan gitu aja. Secara mereka ini sedang tidak ada masalah apa-apa. Singkat cerita, suaminya ini mencari sekitar area dari Spycraft tersebut. Dia bertanya ke toko-toko lainnya, tapi mereka tidak ada yang melihat Ginger. Hingga akhirnya ia menelpon ayah mertuanya yaitu George dan mereka memutuskan kembali ke tempat terakhir Ginger terlihat. Di depan toko, mereka melihat pasangan muda sedang menggendong bayi. Mark bertanya apakah mereka melihat Ginger, tapi pasangan itu tidak dapat membantu. Tapi mereka bilang akan kembali Senin untuk melihat rekaman CCTV. Selama berhari-hari, Mark pun tidak tidur. Kata-kata terakhir dari Ginger terus terngiang dalam benaknya, yaitu aku akan segera kembali. Tapi kenapa dia nggak pernah kembali? Minggu pagi, Mark membuat laporan orang hilang. Polisi pun mulai menyelidiki toko Spycraft. Ketika mereka masuk, satu hal langsung mencurigakan. Bau pemutih yang sangat menyengat keluar dari dalam toko. Pemilik toko yaitu John Flowers bilang itu cuma untuk membersihkan kotoran anjing. Tapi di gudang, polisi menemukan noda cairan merah di dinding. Tapi sayangnya cairan merah itu terlihat terlalu kecil untuk diuji. Nah, John Flowers bilang Ginger datang untuk beli buku soal memperbaiki kredit atau hutang. Tapi dia tidak bisa menunjukkan kwitansi. Dan rekaman CCTV katanya tidak ada yang aneh. Dengan minimnya bukti, polisi sempat curiga ke Mark, suaminya sendiri. Apalagi beberapa hari kemudian, mobil Mark ditemukan terbakar. Mark bersikeras bahwa mobilnya itu sedang overheat, tapi polisi tetap menaruh curiga. Untungnya, hasil forensik tidak menunjukkan bukti kejahatan apapun. Mark pun dibebaskan. Namun, Ginger tetap menghilang. Hingga tanggal 5 Mei, sebuah penemuan mengejutkan terjadi. Di gurun Arizona, 6 jam dari Las Vegas, seorang pemburu menemukan mayat perempuan muda tanpa identitas. Dia tidak berpakaian, tapi ada 2 cincin yang masih melekat di jari korban. Polisi langsung menyebarkan foto cincin tersebut ke media, berharap ada yang mengenalinya. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang mengenalinya. Kasus itu pun menjadi cold case, sementara Ginger juga tetap tidak ditemukan. 3 bulan berlalu, tiba-tiba detektif menerima telepon dari agen federal. Pemilik toko Spycraft yaitu John Flower sedang diselidiki karena menjual alat penyadap. Dan ada seseorang yang ingin berbicara soal Ginger. Orang itu adalah Cheryl. Yang mana Cheryl itu adalah istri dari John Flowers, pemilik dari toko Spycraft. Cheryl ingat hari itu ia melihat Mark datang mencari istrinya. Setelah Mark pergi, John tiba-tiba berkata, "Aku melakukan sesuatu yang buruk." Cheryl pun mengikutinya secara diam-diam ke dalam gudang. Dan dia menemukan Ginger tergeletak dalam genangan cairan merah. John saat itu mengancam Cheryl, "Jangan bicara kalau kamu sayang dengan bayi kita." Ia bilang,
Ginger itu mencoba memerasnya. Ia marah lalu memukul, tapi Cheryl tahu luka Ginger terlalu parah untuk satu pukulan. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah terjadi. Pada saat itu, John membungkus tubuh Ginger dengan plastik sambil membawa Cheryl dan bayinya menyusuri padang pasir di Arizona. Mereka tiba di lokasi terpencil dekat Florence. Di sana, John menguburkan Ginger, dan keesokan harinya mereka hidup seperti seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi ketika polisi menemukan mayat perempuan di gurun, John mulai panik. Cheryl yang selama ini diam akhirnya memutuskan untuk bicara dengan satu syarat, yaitu kekebalan hukum. Polisi pun menyetujuinya, guys. Cheryl membawa mereka ke lokasi penguburan dan di sana mayat Ginger pun ditemukan. Mayatnya sudah membusuk, tapi identitasnya tidak diragukan lagi. Setelah penyelidikan, identitas asli John Flowers pun terbongkar. Nama aslinya sebenarnya adalah Craig Leslie Jacobson, seorang buronan yang telah berganti nama berkali-kali. Ia punya riwayat gangguan mental, paranoid, antisosial, bahkan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi apakah itu alasan untuk membunuh? Tentu bukan. Setelah ditangkap, terungkap bahwa Ginger bukan satu-satunya korban, guys. Tadi kan kita udah cerita ya bahwa ada mayat yang tidak ada identitasnya di gurun pasir tersebut. Nah, ternyata itu sebenarnya bukan Ginger. Artinya ada korban lain. Bertahun-tahun kemudian pada tahun 2008, seorang wanita melapor ke polisi. Sahabatnya yaitu Christine Mary Martinez hilang sejak tahun 1997. Saat itu usianya baru 15 tahun. Cincin yang dikenalkan mayat tanpa identitas tersebut cocok dengan milik Christina. Dan pada tahun 2010, forensik mengkonfirmasi mayat tersebut adalah Christina Martinez. Christina menghilang seminggu sebelum ulang tahunnya yang ke-16 dan mayatnya ditemukan tepat di hari ulang tahunnya. Pada tahun 2014, Jacobson atau John Flowers akhirnya didakwa atas penculikan dan pembunuhan Christina. Tapi pada tahun 2016 ia dinyatakan tidak layak untuk diadili karena dia dianggap tidak waras. Karena kan dia mantan pasien dari rumah sakit jiwa ya, guys. Namun sebenarnya hakim mencurigai bahwa Jacobson ini hanya berpura-pura. Dan hingga hari ini, ia masih berada dalam tahanan rumah sakit jiwa. Dia belum pernah benar-benar diadili. Ginger Rios, Christina Martinez, dan mungkin korban lainnya yang belum diketahui. Semua memiliki satu kesamaan. Mereka muda, lugu, dan berwajah mirip dengan seseorang dari masa lalu Jacobson. Seorang wanita bernama Mary Stoddart yang disebut-sebut pernah ia cintai dan ia hilangkan juga. Apa yang terjadi pada Ginger bukanlah kebetulan. Itu adalah obsesi pria yang hidup dalam kebohongan. Dan jika Cheryl tidak bicara, mungkin kebenaran akan terkubur dalam padang pasir selamanya. Oh iya guys, FYI ya guys, jadi Spycraft itu semacam toko mata-mata. Seperti kamera CCTV, elektronik dan lain-lainnya. Ya, jadi itulah guys kisah tentang wanita cantik yang bernama Ginger Rios, seorang wanita Las Vegas yang ditemukan tewas di dalam gurun setelah menghilang di dalam toko mata-mata. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.